Rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan.
Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya.
Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi, gerakan daging untuk santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir protein. Program tumbuh energi nutrisi untuk santri dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung protein untuk santri, hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan Surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan, bersama program protein untuk santri. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Boleh direspon. Langsung open mic ataupun di kolom chat. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar. Alhamdulillah. Makasih Kak Fitriana. Alhamdulillah. Makasih juga nih. Ada Pak Taufik. Ada Pak Didi. Alhamdulillah. Bu Yeti. Terima kasih. Pak Dadang. Ada Bu Ambar. Ada Bu Yeni, Alhamdulillah, Pak Kurniawan, Bu Yati, dan Pak Hisham, Masya Allah. Insya Allah saat lagi kita akan mulai untuk Halaqah Bisnis Online di episode ke-16, Insya Allah bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Dan tentunya yang sudah hadir di sini, Alhamdulillah ada 40 orang. Bisa di-share lagi linknya, ya, dibagikan di WA Group, di Japri, ke rekan kerjanya, partner bisnisnya, ke tetangganya, ke bestinya, ke rekan-rekan yang tentunya juga bisa ikut hadir dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita yang mengajak mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita share linknya dan bergabung insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai program rutin Halakoh Bisnis Online di episode ke-16 hari ini. Yang mana Halakoh Bisnis Online tentunya juga diinisiasi oleh Kang Dewa selaku founder dari Halakoh Bisnis yang siogianya ya, sudah berjalan secara offline beberapa pertemuan bahkan 2 season ya di Bandung berkeliling dari satu masjid ke masjid yang lainnya dan Masya Allah antusiasnya begitu besar, banyak orang-orang di luar kota yang juga ingin hadir namun terkendala jarak, ya, waktu, ya, kesibukan dan lain sebagainya. Akhirnya untuk menghimpun ya semua saran ya, dan juga rekomendasi agar bisa lebih banyak menjangkau saudara-saudara kita yang juga ingin bergabung di luar kota bahkan lintas pulau, lintas negara, maka dihadirkan Halakoh bisnis online yang insya Allah lebih mudah untuk bisa kita jangkau dan tentunya juga bisa Kang Dewa bersamai di tengah kesibukan Kang Dewa yang begitu padat ya, mengelola 40 bisnis yang juga tidak mudah ya. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk menghadirkan program ini dan tentunya kita yang bisa hadir patut bersyukur atasnya dan insya Allah kita yang hadir mendapatkan banyak ilmu, pengalaman dari sharing yang Kang Dewa berikan kepada kita semua. Dan Masya Allah di setiap pertemuannya tidak kurang dari 100 orang yang hadir dan tentunya juga banyak menghadirkan banyak kebermanfaatan. Karena tentunya di program Halko Bisnis Online ini kami pun menghadirkan banyak kebaikan, ladang pahala untuk ayah bunda bangsa sahabat semua bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang sudah bergabung ataupun baru bergabung dan insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Dan yang hadir hari ini ya, kami ucapkan terima kasih ya sudah memilih hadir di waktu yang masih hening ini. Ya. Di saat orang lain mungkin tidur lagi setelah sholat subuh, kita Allah izinkan untuk mengisi waktu luang mensyukuri nikmat sehat walafiatnya untuk belajar. Boleh berkabar ayah bunda abang sahabat semua yang sudah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini ada sekitar 59 orang. Asalnya dari mana aja boleh diketik di kolom chat. Yang dari Jogja tadi sudah duluan ya untuk berkabar. Alhamdulillah Jogja jelas ya. Dari Arca Manik, Masya Allah ini tetangga ya. Kalau dari tempat kami sedang bertugas nih di Antapani. Dari Kalsel, Masya Allah ini Kak Ambar atau Bu Ambar hadir ya selalu dari episode 1 sampai episode 15. Lengkap, Masya Allah. Pak Kurniawan dari Bekasi, Pak Didi Purbalingga, Masya Allah. Bu Eni dari Kediri, Bu Aulia dari Padang, Masya Allah Padang hadir, Bu Yati, Bu Nunung Buah Batu dari Bandung Parakan Saat, Masya Allah. Pak Roni dari Bandung, Kopo Sidoarjo hadir, Masya Allah. Pak Adni, Alhamdulillah dari Berau, Masya Allah. Pelabuhan Ratu Jambi, Tanah Datar hadir, Bekasi, Antapaninya di mana Kak? Masya Allah. Antapaninya di Komplek Kalijati Indah Barat. Silahkan silaturahmi, Insya Allah. Toha hadir Pangkal Pinang, Soreang, Soreang ya. Soreang ada singkatannya, siapapun orangnya enak dipandang. Masya Allah, tabarakallah. Karena saya asli kelahiran Soreang. Siapa? Sunardi, tetanggaan nih sama orang tua di Soreang. Bagus dari situ Bondo, Jawa Timur, Riau hadir. Masya Allah, tabarakallah.
Alhamdulillah semakin bertambah, ada 65 orang yang sudah bergabung. Yang hadir baru pertama kali boleh ketik satu ya. Yang sudah hadir 16 kali ketik 16 ya, biar kita tahu mana aja peserta yang baru pertama hadir ataupun yang sudah istiqomah hadir lebih dari satu kali. Masya Allah. Ada atas nama Realme, ya, ini belum diganti nickname-nya udah 16 kali, Masya Allah. Ada Bobi Triana dari Bandung nih ya, 3 kali, Masya Allah. 4 kali, 1 kali, baru satu, Masya Allah. Pak Aji juga baru satu, baru pertama kali, Masya Allah banyak ya peserta-peserta yang baru pertama kali bergabung. Insya Allah untuk rekaman pertemuan-pertemuan sebelumnya akan di-share di WA Group, maka pastikan untuk bergabung di WA Group. Ada grup Halako Bisnis Online 1, 2, dan 3. Pastikan bergabung. Insya Allah semua link ya, dari pertemuan ataupun episode 1 sampai 15 sudah kami siapkan dan dibagikan di WA Group 1, 2, dan 3. Alhamdulillah. Dan insya Allah di setiap pertemuannya kita rekam ya, di record dan linknya akan dibagikan. Insya Allah. Yang baru 2 kali hadir ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang belum masuk WA Group ya, boleh nanti dikirim link untuk join di WA grupnya. Maka pastikan ikuti kegiatan ini sampai akhir ya, sampai selesai, sampai tuntas. Karena semua informasi akan kami sampaikan di sana insya Allah. Tabarakallah. Masya Allah, Alhamdulillah terus bertambah. Kita doakan siapapun yang sudah hadir, dimanapun berada, senantiasa Allah berkahi, Allah lindungi, Allah sayangi, dan Allah limpahkan rezekinya yang penuh keberkahan, bermanfaat untuk diri, keluarga, dan tentunya untuk umat yang lebih banyak insya Allah. Karena sejatinya kita yang hadir di sini tentu mengharapkan Allah hadirkan banyak keberkahan dan pastinya kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya, untuk banyak orang insya Allah. Di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bisnis kecil yang mengguncang langit. Masya Allah. Tentu penasaran ya, karena seringkali kita mengukur ya, kesuksesan dari apa yang terlihat, seperti omset besar, followers banyak, ya, kantor megah, atau cabang di mana-mana. Padahal ukuran langit tidak pernah sama dengan ukuran manusia. Bisa jadi ada bisnis sederhana yang sangat dicintai Allah karena penuh manfaat. Sebaliknya ada bisnis besar yang kehilangan keberkahan karena hanya mengejar dunia. Maka di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bisnis kecil yang mengguncang langit. Ya, yang insya Allah langsung dibersamai oleh Kang Dewa Eka Prayoga, yang insya Allah membersamai kita sampai pukul 7.00. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana Kang Dewa berjuang di usia 21 tahun, Allah berikan amanah untuk menyelesaikan hutang 7,7 miliar, ya. 7,7 miliar. Dan Masya Allah, dihitung ya secara angka, secara penghasilan saat itu, rasa-rasanya akan puluhan tahun bisa terselesaikan. Apa yang dilakukan Kang Dewa? Ya, kalau lihat ceritanya, Kang Dewa memulai dari hal yang kecil, jualan ceker ayam, ya. Jualan ceker ayam di saat itu, ya. Masya Allah di 14 tahun yang lalu. Kalau dilihat, ya diukur secara pandangan manusia, ya, hutang 7,7 miliar, bagaimana bisa, bagaimana mungkin bisa selesai dengan berjualan ceker ayam yang keuntungannya mungkin
hitungan ribu rupiah ya. Tapi atas izin Allah ya semua ya, berawal dari hal yang kecil, dari hal yang dimulai. Ya. Kemudian Allah takdirkan datangkan rezeki-rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Alhamdulillah Kang Dewa selesai ya, di waktu 5 tahun, hutangnya selesai dan hari ini beliau memiliki bisnis lebih dari 40, Masya Allah. Dan ini sangat menginspirasi untuk kita semua bahwa seringkali yang membuat kita kurang berhasil, ya, belum bisa besar karena belum mau atau tidak berani memulai dari hal yang kecil. Maka di hari ini tentunya juga untuk menambah ya, keberkahan pertemuan kita semua, ya, kita senantiasa hadir dengan rasa syukur yang Allah hadirkan kepada kita semua. Setiap nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat walafiat, ya, nikmat waktu luang, nikmat bisa belajar hari ini, kita syukuri. Dan sebagai bentuk syukur, kita senantiasa untuk menghadirkan banyak kebaikan dalam diri kita, dalam keluarga, ya, senantiasa berbagi dengan sedekah terbaiknya, juga dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Halaqah Bisnis, di-share kembali, karena insya Allah bisa jadi hal-hal kecil itu yang akan menghadirkan banyak kebaikan, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal tadi ya sebelum masuk kita diputarkan ada beberapa tayangan video program terbaru yaitu protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri yang mana ini program baru yang insya Allah mendukung santri-santri di pondok pesantren penghafal Quran gratis yang di dalamnya ada anak-anak yatim duafa yang tentunya juga bisa kita dukung. Maka dalam kesempatan kali ini sebelum Kang Dewa masuk memberikan ilmu untuk kita semua, maka kita sama-sama saksikan tayangan video dari program Tumbuh Energi Nutrisi untuk Santri. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lagi di perjalanan menuju Pondok Pesantren Al Amaroko untuk bisa realisasi program dari Tabungan Surga yang terbaru, yaitu program protein ya, program tumbuh energi nutrisi santri ya, untuk santri ya. Yang kita juga sama-sama tahu para santri ini lagi berjuang ngafalin Quran ya, mengkaji, belajar gitu kan, perlu kita dukung, perlu kita support. Semoga dengan bantuan nutrisi ini ya, yang kita support bisa memudahkan ya, karena bagaimanapun juga itu pasti berpengaruh dengan tumbuh kembang anaknya. Nah, gimana tuh nanti perkembangannya? Pantau terus. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pondok Pesantren Al Amaroko. Ini dari kota Bandung, kurang lebih perjalanan tadi 2 jam. Jadi lumayan panjang juga, perjuangan juga jalannya karena kecil gitu ya. Ya Masya Allah, inilah tempatnya. Sinilah teman-teman para santri itu sedang berjuang ya, belajar, mengkaji, ngaji, ngafalin Quran. Bagaimana mereka kondisinya? Mari kita lihat ke dalam. Wah, luar biasa. Siap. Alhamdulillah, damang Kang. Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Kan dia oke. Setelah sekian lama bisa ninggalin dahulu ada dokumentasi nak. Anas tidak disambut dengan salawat. Kendai lah. Suka aja Kang Adi tunggu Kendai lah, apa ada aja justru. Tuh itu tadi bongkar. Kenapa itu teh? Masjid. Oh masjid tadi dibongkar. Diperbesar. Karena buat kelas. Jadi ceritanya. Kelasnya di mana? Ya di belakang. Di belakang nah. Ini masjidnya kelas. Oke. Dan asrama oke. Kita kan asramanya terbatas. Hari anak-anak di dia teh. Ya jadi sebagai asrama oke. Sebagian tidur di dia. Gitu. Selama 8 tahun nggak ada toilet. Makanya dibikin toilet. Oh. Tuh, suasana. Ayeuna teh.
Tidur? Tidur mah kalau anak-anak lebih ya di asrama, Di tapi asrama. asramanya penuh. Sekarang lebih sering di masjid. Masjid. Sekalian kalau Senin Kemis kan wajib puasa, kemudian malamnya jadi tidur di dia Ya, biar gampang ngebangunin. Jadi harus dibikin nyaman dan harus dibikin luas masjidnya itu. Iya. Di pondok teh semua tuh yang saya ingat mah ada 70 aja. 70. Sekarang teh santri teh yang pulang itu dan dipulangkan itu. Berapa ya? Ayah 10 gitu lebih. Ada cacar air dan penyakit yang lain. Kalau dulu mah udah di sini aja kita obatin, sekarang udah nggak ada dana, udah pulang aja. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, posisinya ketika masih kecil itu harus jauh dari orang tua ya. Ada yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya ya. Saya pun sama, sejak usia 5 tahun sudah tidak ada bapak ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kami baru saja merealisasikan program dari protein ini di beberapa santri yang ada di sini, yang pastinya ini menjadi bagian dari support kita untuk para santri yang sedang berjuang mengaji, mengkaji, menghafal Al-Quran, ayat demi ayat. Semoga siapapun Anda yang kemarin terlibat dalam program protein ini, Allah balas kebaikannya ya, diganti berkali-kali lipat. Buat Anda yang kemarin belum sempat ikutan dalam program protein, so pastikan aja langsung kontak aja tim Tabungan Surga untuk menjadi bagian dari support program protein ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Alam Maroko, kami sangat mengucapkan terima kasih pada para muhsinin, dan kami pun berharap agar pondok-pondok yang lain bisa merasakan manfaat dari program dari Tabungan Surga ini. Kami juga mendoakan untuk para donatur Tabungan Surga, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan dari rezeki, dari setiap rezeki yang dikeluarkan untuk para santri, terkhusus untuk kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih, hatur nuhun. Namanya Maher. Namanya Ezi. Umur 9 tahun. Umur 11. Sudah jus 7. 3 tahun. 3 tahun. Anak banget. Dan sering-sering minum susu. Sering-sering ya, supaya saya semangat terus menghafal Al-Quran. Supaya bertenaga. Alhamdulillah, saya dapat susu dari sahabat surga. Terima kasih sahabat surga. Saya jadi minum susu. Teman-teman yang lain juga suka. Saya selalu ya, rezekinya banyak. Supaya bisa jadi bagi susu lagi. Terima kasih sahabat surga. Alhamdulillah, susu proteinnya sudah kami terima. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video realisasi program tumbuh energi nutrisi untuk santri yang Masya Allah mensupport pondok pesantren, salah satunya yang kita sama-sama lihat, yaitu pondok pesantren Alam Maroko ya, di KBB, Kabupaten Bandung Barat, dan Masya Allah perjuangan untuk menuju pondok saja itu cukup menantang. Dan banyak santri di sana yang masih kecil-kecil ya, hafalan Qur'annya lebih dari angka usianya. Dan kita yang hadir di sini boleh jadi belum mampu ya untuk banyak menghafal Al-Quran, tapi jangan khawatir karena kita bisa sama-sama mendapatkan pahala dari para penghafal Quran dengan support program protein ini. Maka di kesempatan kali ini, di Jumat yang penuh berkah, di waktu pagi, insya Allah kita sama-sama berharap didoakan oleh malaikat untuk keberkahan rezeki yang Allah titipkan. Maka mari siapkan infak terbaik untuk mendukung program protein ini, dan tentunya berapapun infaknya insya Allah akan sangat maksimal manfaatnya, sebesar apapun akan terasa untuk santri yang ada di pondok pesantren. Jadi energi untuk beramal soleh, menghafal Quran, mengaji kitab, dan insya Allah santri-santri di pondok pesantren mendoakan kita yang ikut ambil bagian di dalamnya, ya, didoakan oleh para santri, dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua, karena para santri akan terus bertumbuh ya, menghafal Quran ya, mengaji kitab, dan semuanya diajarkan kembali kepada murid-muridnya kelak, dan kita semua insya Allah memanen pahalanya. Maka ini menjadi tabungan surga untuk kita semua.
Maka jangan sampai kita sia-siakan karena ini ladang pahala yang Allah hadirkan di depan mata kita semua. Mari ikut ambil bagian dalam program Tumbuh Energi Nutrisi untuk Santri di BSI 7600777666 atas nama Protein untuk Santri atau melalui QRIS ya. Bisa dibuka M-bankingnya, di tab ya. Sekali lagi, tentunya ini sangat bermanfaat untuk santri di pondok pesantren. Dan kami ucapkan terima kasih untuk siapapun yang sudah ikut ambil bagian, rutin, berinfak, berdonasi melalui program yang hadir dalam HBO ini. Insya Allah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Kang Dewa sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kang Dewa. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, Kang, sudah hadir. Tentunya di tengah kesibukan Kang Dewa. Menarik, Kang, di pagi hari ini kita akan membahas tema berkaitan dengan bisnis ya, kecil yang mengguncang langit. Apakah Kang Dewa akan menceritakan bagaimana dulu hutang 7,7 miliar berhasil selesai karena jualan ceker dan lain sebagainya? Dan tentunya kita akan sama-sama belajar bersama Kang Dewa ya, di pagi hari ini mendapatkan banyak ilmu yang insya Allah akan kita amalkan. Baik pada Kang Dewa, kami persilahkan tafadhol masykurah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'nahu bihaqiqatil wa amma ba'd. Ya teman semua, alhamdulillah di pagi ini bisa kembali membersamai kawan semua yang ada di Indonesia ya, dari berbagai macam kota di penjuru Indonesia gitu ya. Yang mana ini agenda rutin kita setiap Jumat pagi kita sharing di forum Halbis ya Halako Bisnis online ya ataupun disingkat HBO, di mana teman-teman di sini sudah terjadwalkan oleh saya pribadi ya sampai akhir tahun udah kita set ya. Dan alhamdulillah nggak terasa kita udah masuk ke episode ke-16 ya. Boleh absen dulu di chat dong, kalian masuk grup berapa by the way? Grup satu, grup 2, atau grup 3 nih? Karena kita bikin grup supaya memudahkan dalam menginformasikan link Zoom ya, terus juga apa resume kajian habisnya ataupun dari segi informasi program-program dari tabungan surga ya, jadwal-jadwal dan lain-lain. Insya Allah nanti sambil jalan waktu kita akan coba terus perbaiki agar makin lebih baik lagi ya, makin ramai lagi dan makin manfaatnya tersebar luas ya. Satu, dua, tiga. Ada yang belum masuk grup? Ada yang belum masuk grup gak? Coba komen belum gitu kalau belum ya. Kalau sudah sebut angkanya ya, satu, dua, atau tiga ya. Kita udah ada 3 grup by the way teman-teman. Jadi teman-teman silakan stay tune aja di situ ya. Di grup satu, dua, atau tiga gitu ya. Cukup satu aja gue usah tiga-tiganya ya. Kan isinya sama. Oke. Nah bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum monggo tuh. Ah, tuh ada yang belum tuh. Sama Kang Adit boleh dibantu link Zoom-nya, link grupnya gitu ya. Agar masuk ke grup juga gitu ya. Teman-teman, di HBO ini programnya adalah kita untuk ngerimain teman-teman semua agar on the track di jalan Allah. Saya sebagai mentor ingin memastikan jalannya teman-teman ini sesuai dengan prinsip kita dalam bisnis atau buat para pengusaha muslim yaitu keberkahan ya. Bagaimana kita jalan bisnis gak cuma sekedar cuan ya, tapi juga berkah ya. Kenapa? Karena di luar sana udah terlalu banyak kalau ngomongin soal tentang cuannya. Ya, webinar-webinar, mentoring secara berbayar maupun gratisan, video-video YouTube ya. Kalau Anda cek, itu ngomongin uang semua itu ya. Siang malam-malam, siang-siang gitu itu uang semua gitu ya. Dan anime selalu menarik ya, selalu rame karena mungkin ya mereka butuh ilmu untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Tapi kalau udah bicara masalah tentang yang namanya keberkahan ataupun katakanlah bisnis yang diberi di Allah, ternyata animonya tidak sebesar itu ya. Kenapa? Karena balik lagi ya hidayah itu mahal gitu kan. Siapa kemarin yang bilang ya? Ada yang bilang katanya hidayah mahal ya. Begitulah ya. Jadi ketika teman-teman bersyukur ya hari ini ketika hadir ya dalam forum Halbis ataupun HBO ini gitu ya, maka bersyukurlah karena Allah sudah kasih digetarkan hatinya kita untuk bisa hadir dalam forum ini ya. Monggo dijadwalkan ya sekali lagi ya dijadwalkan dalam
setahun ke depan ya sampai Desember saya sih narik di kalender tiap Jumat pagi gitu ya. Kita ngomongin soal tentang bisnis yang ridho Allah ya, bisnis yang berkah. Alhamdulillah ada banyak episode yang sudah kita bikin dan sudah kita lewatkan di HBO ya, mulai dari ngebahas tentang cuan itu sendiri, ngomongin bangkrut, ngomongin riba, ngomongin uang haram, ya, ngomongin sedekah, ngomongin ambisi pengusaha, ya, rezeki yang tertukar, ya, rezeki, kenikmatan, kelapangan, ya, harta, ya. Nah, hari ini kita ngebahas tentang bisnis kecil yang mengguncang langit, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya mute dulu semua ya. Oke, kenapa kita bahas tentang bisnis kecil yang mengguncang langit, teman-teman? Karena banyak di luar sana ngerasa apa ya disebutnya tuh, ngerasa bukan siapa-siapa gitu, ngerasa upayanya itu dalam bangun bisnis ngerasa aku mah apa tuh gitu ya, cuman apa apa cuman kecil doang bisnisnya gitu gitu ya, padahal ada bisnis-bisnis yang sebenarnya secara secara dia apa namanya ini mungkin kecil secara angka saldo gitu ya, omset, tapi dia bisa mengguncang langit dan menggetarkan ya. Nah itu yang gimana nanti kita bahas ya. Tapi ada juga yang mereka tuh besar ya, malah kayak nggak ada apa-apanya nilainya ya di mata Allah, di hadapan Allah. Emang bisa begitu Kang? Bisa. Banyak yang begitu ya. Nah syukur-syukur kita mah syukur-syukur nih. Kita punya bisnis yang bisnisnya besar ya, dan mengunjang langit ya. Tapi sebelum menjadi besar, tentu kita mulai dari yang terkecil dulu. Siap teman-teman nyimak materinya? Komen siap kalau udah siap ya. Siap, 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 siap. Gitu ya. Siapkan catatan, siapkan screenshotan, ya, bila diperlukan. Dan insya Allah apa kita mulai bentar lagi ya. Siap, siap. Oke. Buat teman-teman yang nyimak mungkin kan dalam kondisi ada yang habis sholat subuh ya pulang dari masjid ya, ada yang mungkin baru aja selesai ngaji, ada yang baru aja selesai zikir gitu ya. Semoga amalan kita di pagi ini ya, apapun itu amalannya, sholat ya, baca Quran, zikir, sedekah ya, Allah ganti ya, lipat gandakan dengan kebaikan yang berlipat. Buat yang belum bersedekah, tadi silahkan tuh dibantu sama tim tabungan surga untuk disalurkan ya. Nanti di akhir sesi juga kita akan sampaikan ulang ya. Bagi yang mau juga ya dimulai. Biasanya kita kalau di Bandung ya, kalau kita forum Halbis offline itu, kita mulai apa Halbis itu dengan amal soleh karena ini sifatnya gratis ya, sharing session ya. Eh, maka kita mulainya bayarnya pakai amal soleh gitu ya. Anda support teman-teman ya, semoga itu jadi wasilah dan rezeki buat kita gitu ya. Rezeki apa? Ya rezeki pahala ya buat nantinya amal kebaikan ya. Nah, teman-teman boleh ya, silakan nanti di-share aja linknya di kolom chat sama tabungan surga kalau misalkan mau ngeklik link-link untuk berdonasi gitu ya. Kalau yang sudah alhamdulillah, kalau yang belum enggak ya. Oke, silakan masuk ke topiknya tuh. Ya, ini dia ya. Jadi kita akan ngebahas tentang ya, bisnis kecil yang mengguncang langit. Tentu di antara kita semua pengen banget punya bisnis yang menghasilkan. Ya. Kita pengen punya bisnis yang tembus di angka miliaran ya. Benar nggak? Yang punya bisnis bisa ngasilin cuan di angka ratusan juta per hari gitu bahkan ya. Ada yang mau gitu teman? Mau nggak? Mau gitu. Nah, ilmunya tentu ada ya. Saya bangun bisnis sekarang ya, nggak cuma sekedar ngomongin soal tentang omset ratusan juta per bulan. Alhamdulillah, izin Allah, sudah beberapa bisnis sudah tembus di angka ratusan juta per hari. Ya, bahkan ada fase salah satu bisnis itu sekarang lagi sedang saya upayakan untuk exit ya. Jadi bisnis itu teman-teman, kita kalau ngomongin bisnis dulu ya sebentar ya, secara umum nih ya. Bisnis itu tergantung goal, goal akhirnya, end game-nya. Mau dibesarkan, mau diwariskan, mau diwakafkan, ya, mau dijual. Nah, empat ending dari bisnis nih teman-teman ya. Monggo, Anda yang mana nih maksudnya nih? Mau dibesarkan, ya, pokoknya dibesarkan sebanyak besar-besarnya. Udahlah, pokoknya mah kagak ada niat dijual, kagak ada niat exit, kagak ada niat disedekah apa sedekahin diwakafin, kagak niat di apa di wakafkan gitu ya. Kagak ada gitu. Niatnya pokoknya digedein aja. Itu nomor satu. Ya. Yang dua adalah selain niat dibesarkan adalah yang niatnya itu adalah diwariskan. Jadi dia bisa dibedain bisnis dalam rangka agar nanti pada saat dia udah gede ya, pada saat dia udah ke bawahnya udah bawa udah gak enak mau mati gitu ya, diwariskan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang diwakafkan. Bisnis yang ketika kita bangun, ketika udah besar bahkan di titik tertentu mungkin apa angkanya gitu ya,
dia sudah mulai melepas di jalan Allah. Beberapa sahamnya mulai dipakai untuk pembangunan masjid, keberdampakan, kebermanfaatan, dakwah gitu ya. Itu demikian. Ya. Nah, ada yang nomor 4, teman-teman, yang dijual. Jadi ada berapa ending bisnis, teman-teman, end game-nya? 4, catat ya, 4. Satu dibesarkan, dua diwakafkan, dua diwariskan, tiga diwakafkan, 4 dijual. Nah, dibesarkan tentu ini paling banyak. Ya, saya pribadi, bisnis saya mungkin Anda tahu ya, saya punya 41 brand total. Ini yang paling banyak ya. Dibesarkan memang kita bangun bisnis ini digedein segede mungkin manfaatnya, profitnya, cuannya gitu ya. Dalam rangka agar bisa kebermanfaatan lebih besar. Ada yang kedua nih, diwariskan. Nah, diwariskan ini tentu kita nunggu mati dulu baru bisa gitu kan. Beberapa bisnis saya tuh saya setting untuk diwariskan ya. Jadi nanti tuh kalau kita punya anak dua atau tiga atau empat misalkan, ya siapin tuh ya. Makanya saya tuh lagi berjuang juga gimana caranya, sekarang ada bisnis ada 40 nih kan. Misalkan gak usah banyak-banyak ya, cukup 4 bisnis aja. Tapi per bisnisnya tuh bisa ngecover misalkan nanti kehidupan bulanan dari anak misalkan, gitu ya. Maka bisnis ini nanti tuh ini dalam plan saya. Di bisnis ini itu untuk anak pertama saya, bisnis ini untuk anak kedua saya, bisnis ini yang untuk anak ketiga gitu. Nah itu yang sifatnya itu diwariskan. Yang kedua, yang ketiga tuh yang diwakafkan. Nah ini yang alhamdulillah sudah saya komitmenkan juga, beberapa udah saya wakafkan gitu ya. Yang hasilnya tuh memang dipakai untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, ya, support dakwah dan segala macam, ya. Ini yang ketiga. Ya, tantangannya memang harus dikelola dengan baik sih yang kita wakafkannya gitu ya, supaya bisa terus ngasilin cuan untuk kebermanfaatan. Nah, yang keempat yang dijual nih. Nah, ini salah satu bisnis sekarang saya sedang mempersiapkan untuk dijual. Jadi orang kan biasanya dikekepan kalau orang sudah bilang punya bisnis itu makanya itu dipegang gitu. Enggak, gue mau dijual ya. Kita udah ngobrol dengan investor gitu ya. Insya Allah juga di hari Senin saya ada lanjutan gitu ya. Dan tentu yang beli bukan orang Indonesia ya. Kita insya Allah ada investor dari orang asing ya, dari luar sana, dari Jepang ya. Kita akan ada nanti ketemuan panjang lebar gitu ya. Ya tentu valuasinya pun angkanya ratusan miliar teman. Ya doain aja ya. Nanti kalau cuan cair tuh cuan ya, saya dapat saham sekian persen, dapat cuannya banyak kan ratusan miliar. Bisa bikin program di tabungan surganya, bagi-bagi dagingnya, bagi-bagi apa namanya, bagi-bagi susu proteinnya, bagi-bagi umroh gratisnya makin banyak ya. Amin ya. Saya sih gak kepikiran dapat duit 100 M dipakai untuk memperkaya diri, enggak sih. Jatuhnya tuh paling ketika dapat duit gue nih bagi ke siapa lagi ya gitu. Ngebagi ke siapa, program apa, bikin sesuatu apa, bikin bisnis apa gitu sih ya. Nah, itu end game bisnis. Nah, tentu semua berawal dari kecil ya. Semua berawal dari kecil, dari yang modal cuma di angka 500 ribu mungkin. Dari yang modal angkanya cuma 1 juta. Bahkan ada yang tanpa modal. Nah, gak penting itu modalnya berapa, gak penting itu skala bisnisnya itu awalnya seberapa besar, seberapa kecil gitu kan. Yang penting itu bisnis bisa ngedobrak pintu langit, bisa ketok-ketok pintu langit, bisa mengguncang langit. Ya kenapa? Ya, karena endingnya, ujung-ujungnya, ultimate goal kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita membangun sebuah bisnis yang Allah ridho, yang dengan keridhaan tersebut, ya kita menjadi lebih baik, ya Allah apa namanya ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kita, Allah turunkan rahmat kita, dan Allah kasih bonus buat kitanya di ultimate goal di ujungnya itu adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, maka sekali lagi Anda jangan merasa kerdil, Anda jangan merasa kecil, jangan ngerasa aduh aku mah apa tuh. Gak usah. Pokoknya Anda sekarang omset mau di angka ratusan ribu, ratusan juta ya. Mau angka puluhan ribu, puluhan juta gitu. Insya Allah bisa mengguncang langit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, komen amin ya. Amin amin amin, yang berdoa pagi ini semoga Allah kabulkan ya. Allah mudahkan apalagi di hari Jumat. Insya Allah keberkahan banyak di dalamnya ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, pernah gak kalian nanya nih ya? Ini bertanya-tanya aja ke dalam diri sendiri. Mungkin ada yang pernah bertanya. Apa itu? Kenapa sih ada orang yang bisnisnya tuh kecil tapi hidupnya tuh tenang? Saya karena circle saya pengusaha. Ya banyak orang yang bisnisnya tuh sebenarnya nggak gede-gede amat. Ya sebulan cuma di angka belasan juta, puluhan juta gitu kan. Ya. Tapi ya hidupnya tenang gitu. Hidupnya tenang. Karena ketenangan tuh adalah
segalanya ya. Bahkan beberapa kawan saya tuh ya sama yang penting tenang katanya. Ya, wes good, good gitu, bagus ya. Nah, ada yang omsetnya biasa, omsetnya sebenarnya biasa aja, cuma di angka ratusan juta per bulan. Per bulan ratusan juta saya rasa itu biasa ya. Karena banyak yang miliaran, gitu. Banyak yang ratusan jutanya per hari gitu ya. Ada yang mungkin bahkan cuma puluhan juta per bulan, tapi doanya cepat dikabulkan sama Allah. Ya. Masya Allah, pokoknya mah Allah teh sayang aja. Terlepas masalah ujian apapun ya, setiap manusia punya ujian masing-masing. Ya, saya kemarin ketemu apa sama salah seorang kawan, sahabat gitu ya. Ya gitulah Ustaz katanya, manggil saya Ustaz. Ya Pak gitulah Ustaz katanya. Saya mah alhamdulillah rumah tangga mah gak ada ujian katanya. Rumah tangga mah adem ayem aja katanya. Ujiannya ekonomi gitu ya. Nah ada temannya ujiannya project mah ada mulu gitu. Ekonomi mah ada aja gitu. Ujiannya rumah tangga gitu. Ya ada itu hidup ya. Terlepas masalah ujian yang sudah pernah kita bahas gitu ya. Tapi kenapa ada yang orang omsetnya biasa tapi doanya itu cepat dikabulin? Kenapa ada pedagang yang sederhana, jualan di pasar, ya, tiap pagi subuh gitu ya, ke pasar ya. Tapi namanya tuh harum di langit. Namanya tuh benar-benar wah indah sekali ya. Bahkan cerita-cerita baik seringkali disiarkan, seringkali ditularkan, seringkali orang mengenalnya karena cerita-cerita baiknya gitu kan. Ini ada yang kayak begini ya. Tapi nih, ada juga ya orang yang bisnisnya tuh besar, tapi hidupnya tuh penuh tekanan, konflik, hutang, ya, dan kehilangan keberkahan. Nah, teman-teman, pernah ngeliat kayak begitu gak orang ini? Pernah gak? Atau jangan-jangan kita ngalamin, jangan-jangan Anda ya ngalamin kondisi sekarang mungkin dalam kondisi bisnisnya tuh besar, tapi hidupnya gak tenang ya, konflik gitu kan, hutang gitu ya. Nah, kalau kayak begini udah cocok ya, pasarnya habis tuh ya, diingetin gitu. Malah anehnya nih, ini juga kadang aneh nih. Mungkin sayanya kurang infoin aja kali ya, karena habis belum diiklankan ya. Insya Allah mulai pekan depan kita mulai iklankan, nanti tim tabungan surga boleh kontak-kontakan sama tim saya di digital marketingnya ya, Kak Mas Andrian Rupiah kan memang juga support apa dalam program-program kebaikan juga. Iklanin aja nanti ya, video-video ajakan masuk halbis ya, ikutan ya, supaya yang ikutan ini gak cuma sekedar orang yang bermasalah secara ini doang keimanan gitu ya. Tapi banyak juga di antara mereka yang secara bisnis tuh udah tumbuhnya udah ratusan juta bahkan ratusan M gitu ya. Karena kadang itu ujiannya orang pernah kita bahas di bagian ujian ke lapangan ya. Kita bahas bahwa ujian ke lapangan itu adalah salah satunya tadi ngerasa udah cukup ya, ngerasa udah hebat gitu. Gak perlu lagi forum-forum kayak begini gitu. Jadi ngumpulnya beda gitu, udah kayak clustering gitu ya. Orang kaya ketemu orang kaya gitu, ya, yang gitu tuh. Ya. Padahal ini penting ini untuk semua. Habis itu untuk semua ya, untuk teman-teman Muslim wabil khusus gitu ya. Karena pembahasan kita value-value di dalamnya adalah value-value Islam gitu kan. Ya harus harus diingat gitu kan. Bagaimana kita bisnis ini gak cuma sekedar ngurusin soal tentang duit saja, untung profit aja, tapi tentang keimanan gitu ya. Nah ini ya. Jadi teman-teman apapun dalam kondisinya kalian ya, kalau ada ya kondisi kayak begini, nah Anda bisa simpulkan sendiri ya, bahwa sebenarnya tidak semua yang besar itu bernilai dan tidak semua yang kecil itu hina. Sekali lagi saya ulangi, tidak semua yang besar itu bernilai dan tidak semua yang kecil itu hina. Banyak perusahaan-perusahaan, bisnis-bisnis yang itu skalanya masih kecil, tapi luar biasa mulia ya. Maka sering saya bilang juga kan, orang kaya bukan berarti mulia, orang miskin bukan berarti hina. Nah, itu quote-nya tuh ya. Orang kaya bukan berarti mulia, orang miskin bukan berarti hina ya. Orang kaya kalau misalkan dia posisinya hanya sekedar memperkaya diri, tidak bermanfaat buat orang lain, gak peduli sama orang-orang sekitar. Aduh, kemuliaannya di mana gitu bahasanya ya. Pun juga sama dengan orang miskin yang hidup setiap harinya, dia berusaha untuk bermanfaat buat orang lain, menggunakan hal sederhana yang dimilikinya untuk bermanfaat buat orang, membantu orang, nolong orang, hinanya di mana? Ya, justru dia mulia gitu. Maka dalam Al-Quran sebenarnya bukan soal kaya miskinnya saja yang jadi ukuran patokan baik atau tidak di mata Allah, tapi tentang ketakwaan. Bahkan saya punya quote di buku kedua saya, buku kedua tuh apa 7 Kesan Fatal ya. Ya. Quote-nya begini, saya tulis dalam buku tersebut ya. Tidak ada yang lebih mulia
Saya akan tulis kalau Anda mau bikin kutipan ya. Tidak ada yang lebih mulia antara pengusaha dan karyawan kecuali mereka yang bertakwa kepadanya, saya bilang. Saya ulangi, tidak ada yang lebih mulia antara pengusaha dan karyawan kecuali mereka yang bertakwa kepadanya. Karena banyak di antara mereka yang ngerasa bahwa udah jadi pengusaha mah udah mulia gitu. Lah, kalau Anda bayar gajinya telat, kalau Anda yang ada nyusahin orang, kalau Anda kalau ada yang ada ya, Anda yang ada itu cuman sekedar apa namanya bikin masalah, problematik gitu kan. Pelit mulainya di mana gitu. Jadi sekali lagi Anda jangan ngerasa bahwa ketika Anda kecil Anda bukan siapa-siapa. Di mata Allah itu Anda sama ya. Di mata Allah itu kriteria matriksnya kalau kita ngomongin bisnisnya matriks gitu ya. Matriksnya itu bukan soal kaya ataupun miskin ya. Tapi soal apa? Tentang bagaimana itu diberkahi atau tidak. Tentang bagaimana kita ini di mata Allah seperti apa positioningnya. Bermanfaat atau tidak gitu. Bernilai atau tidak ya. Maka tugas kita sekarang nggak apa-apa kita belum kaya, nggak apa-apa belum belum dikasih duit banyak gitu kan, belum harta banyak, tapi mentalitasnya adalah mentalitas orang kaya yang bermanfaat gitu, ya. Maka sering saya bilang, coba catat lagi quote-nya apa quote-nya, ya. Apa namanya? Kaya adalah mentalitas. Ulang ya, kaya adalah mentalitas. Tidak punya uang hanyalah kondisi sementara, kan gitu, ya. Jadi saya teh punya duit, jangan ngomong dulu, aduh saya teh punya duit, jangan ngomong gitu mulu. Berapapun yang Allah kasih ya syukuri gitu kan. Ya. Nah, tinggal nanti manfaatkan jalan-jalan kebaikan. Nah, ketika belum punya bermanfaat, ketika udah punya apalagi makin bermanfaat kan begitu. Nah, ini ya, tidak semua besar itu bernilai dan tidak semua yang kecil itu hina. Jadi Anda jangan ngerasa hina bagi anak-anak yang omsetnya belum pernah tembus miliaran gitu ya. Itu apa namanya? Itu ujian-ujian keimanan Anda gitu kan. Ketika Allah menunda rezekinya, ketika menunda harta yang Anda idam-idamkan belum nyampe juga gitu. Itu kesabarannya seperti apa, ya. Nah, masalahnya adalah sekarang banyak orang yang salah ukur ketika ngomongin kesuksesan. Benar gak? Orang sukses itu orang kayak gimana, teman? Hari ini dunia mengajarkan orang sukses itu adalah orang yang punya follower banyak. Benar gak? Ketika followernya misalkan cuma di angka 10.000 ke bawah, 5.000, 2.000, 1.000, itu gak sukses. Orang sekarang dengan bangga kalau misalkan apa-apa teh, pokoknya kalau viral. Bagaimana cara bikin konten viral katanya? Viral tuh kayak akan apa ya? Jadi the ultimate goal gitu. Karena kan viral mah cuma tools aja, ya. Jangan ngerasa bangga juga kalau viral, jangan ngerasa bangga juga kalau follower banyak. Nah, masalahnya dunia saat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang sukses adalah orang followernya banyak. Orang sukses adalah apa? Orang hebat adalah orang yang omsetnya besar. Ketika mereka omsetnya kecil, ketika mereka omsetnya cuma receh, mereka nggak hebat. Orang berhasil adalah orang yang mobilnya mewah, diukur dari mobil. Padahal nyicil, padahal minjem, padahal cuci apa namanya? Cuci laundry, lah, cuci laundry, money laundry gitu kan. Ya. Nah ini yang dikatakan berhasil. Mereka mengatakan bahwa dia naik level ketika cuma cabang banyak, teman-teman. Ya, cabangnya banyak, naik level. Belum tahu aja ketika cabang banyak itu masalah juga banyak. Ya. Masalah juga banyak. Orang tahunya cabang banyak. Saya tuh punya kenalan banyak teman-teman yang bisnisnya cabang-cabang. Ya, pas ditanya puyeng juga ya, ngurusin pajak ya, ngurusin sewa rumah, sewa kantornya kan. Jadi Anda jangan ngerasa bahwa dia hebat. Hebat itu tergantung apa. Nah, ini definisi kapitalis saat ini apa-apa diukur dari duit. Yang punya duit, yang kaya, gitu, yang punya kekayaan, yang punya kesuksesan gitu. Padahal belum tentu. Mereka-mereka yang sekarang followersnya banyak, mereka yang sekarang omsetnya besar, yang mobilnya mewah, yang punya cabang banyak, belum tentu tidurnya bisa nyenyak. Kena mikirin cicilan bulanan. Ya, belum tentu apa istri dan anaknya bahagia karena ternyata jarang pulang ke rumah, ya, jarang ada di rumah. Ya. Wah ini pokoknya begitulah kurang lebih tidur gak nyenyak, anak istri gak bahagia. Belum tentu juga hatinya tenang. Belum tentu juga rezekinya pun berkah. Maka sering kita bahas di halbis-halbis sebelumnya, ya. Ya, seorang manusia tuh akan ditanya nanti di akhirat salah satunya itu adalah pertanyaan dari mana itu duit asalnya dan kemana itu duit setelahnya gitu. Belum tentu rezekinya berkah dan belum tentu dicintai oleh Allah bisnisnya. Maka ya, level 0 dalam bisnis adalah mulai bisnis dari apa yang dia cintai. Mulai level 0.
level nol ya. Level satu adalah mulai bisnis dari apa yang pasar sukai. Nah, level 2 yang paling tinggi adalah mulai bisnis dari Allah yang Allah cintai, ya. Nah, kalau Anda ketemu level 3, wah itu top markoto apa itu? Bisnis yang kita suka, yang pasar suka, ya, yang Allah suka. Wah, itu luar biasa, ya. Jadi kalau Anda sekarang mulai bisnis, mulainya tuh baru mulai aku suka masak, aku suka ngoding, aku suka ngedesain, aku suka makan, misalkan, aku suka apa gitu ya. Itu level nol, ya. Levelnya itu level nol ya. Jadi biasanya challenge-nya nanti ketemu pasar susah. Kan kenapa ya produkku nggak laku? Ya lu bikin produk atas dasar kemauan lu gitu. Ya. Nah level satu adalah ketika Anda mulai bangun bisnis dari pasar. Ini di mana Anda sudah mulai pecah telur satu dalam arti apa? Sudah benar. Ya, Seth Godin salah seorang guru marketing dunia pernah bilang jangan pernah cari pasar untuk produkmu, ya carilah produk untuk pasarmu. Apa itu artinya? Pasar dulu baru produk. Itu level satu. Tapi gitu ya. Nah, bagi yang muslim, level 2 nih yang dikejar. Apa yang Allah suka? Artinya apa sebelum memutuskan dia ada pasar atau tidak, kita suka atau tidak? Kira-kira ini Allah suka nggak nih dengan mekanisme bisnis ini? Ada akar-akar yang goror nggak? Didolimin nggak? Ada ribanya nggak? Ada salahnya nggak? Gitu-gitu lah. Itu level 2 tuh. Nah, level yang paling keren level 3. Ketika Anda ketemu kondisi bisnis yang Andanya suka, pasarnya suka, Allahnya suka. Wah, itu top. Ya, cari itu bisnis yang kayak gimana ya. Anda sendiri yang harus mencari ya. Anda nggak bisa nanya ke orang yang apa namanya, ke orang-orang yang mereka udah punya bisnis pasti nganggap bisnisnya paling terbaik gitu kan. Namanya harus proses pencarian. Nah, ini ya. Jadi banyak orang salah ukur sukses hanya sekedar dari materi saja. Padahal belum tentu tidur nyenyak, belum tentu anak istri bahagia, belum tentu hati tenang, rezeki berkah dan bisnisnya dicintai oleh Allah ya. Ada bisnis yang besar di mata manusia, teman-teman, tapi kecil di mata Allah. Dan ada bisnis yang kecil di mata manusia, tapi bisa mengguncang langit. Nah, maka teman-teman sekali lagi jangan ngerasa kerdil kecil, ataupun ngerasa aku mah bukan siapa-siapa, belum jadi apa-apa dan sejenisnya gitu kan. Ya. Selama Anda ya, niatnya karena Allah, selama Anda mengejar ridho Allah, ya, jangan merasa kecil. Insya Allah dalam kondisi apapun, ya, di step bisnis manapun, Anda bisa mengguncang langit gitu ya. Kenapa? Nah ini ya, dalilnya nih teman-teman, dalilnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah inilah alasan kenapa saya bikin quote di buku kedua yang saya bilang tadi. Tidak ada apa yang lebih mulia antara pengusaha dan karyawan kecuali yang mereka yang bertakwa. Surat apa? Ini ada yang tahu? Al-Hujurat ayat 13. Ya. Jadi Allah tidak bilang yang paling kaya, tidak bilang yang paling terkenal, tidak bilang yang paling besar, tapi keywordnya apa? Yang paling bertakwa. Jadi ukuran kita dengan ukuran Allah itu berbeda. Matriksnya bumi dengan matriksnya langit itu berbeda. Ukuran langit beda dengan ukuran manusia, teman-teman. Nah, ini poinnya. Nah, artinya sekali lagi ada kesamaan di sini. Nggak peduli kita kaya atau tidak, ya, besar atau tidak, followernya banyak atau tidak, di mata Allah ukurannya adalah bertakwa. Ya, bisa jadi ada mereka yang followernya banyak, tapi ketakwaannya kurang, sholatnya jarang, ngaji gak pernah, ya, ya nilainya di mata Allah ya mungkin berbeda dibandingkan mereka yang bertakwa gitu ya. Ini poin pentingnya ya. Kenapa banyak pebisnis kehilangan nikmat teman-teman semua? Ini yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Ketika omset naik tapi emosi ikutan naik, kesel. Cabangnya bertambah tapi juga keluarga malah berantakan. Penjualannya ramai tapi ibadahnya malah sepi. Ya, tidak ada amalan-amalan khusus setiap hari. Ya, makin kaya kok makin takut kehilangan. Ya, makin sukses kok makin sulit tidur. Ya, kenapa seperti ini? Ya, nah ini kenapa kira-kira? Ya baik lagi hidup penuh dengan ujian. Ya. Kemarin saya main ke Pekanbaru ceritanya ya. Di saat Pekanbaru saya berbagi pengalaman dengan banyak kawan-kawan di sana ya, dengan para pebisnis, ya, pengusaha hebat gitu kan. Di sela-sela sharing saya kopdar, ngopi-ngopi biasa lah ya, kita ngopi-ngopi darat, ngobrol gitu ya. Ada salah seorang kita
Qadarullah ya baru aja ditinggalkan suaminya ya atau meninggal gitu kan. Jadi baru 9 hari lagi. Jadi karena kurang lebih baru semingguan gitu ya. Nah, kita ngobrol panjang lebar ya qadarullah dari meninggalnya beliau ini bagi sang istri tadi ujiannya luar biasa, tamparan-tamparannya karena udah kehilangan suami gitu kan. Tiba-tiba bisnis bermasalah ya. Tiba-tiba ada cicilan hutang apa wah macam-macam ya. Qadarullah di situ ya biasalah kita berusaha hadir untuk menguatkan karena tidak mudah tentu kehilangan orang yang dicintainya sekaligus kehilangan yang lain-lainnya gitu kan ya. Nah, di sinilah saya bilang, salah satu nasihat saya adalah teh gitu ya, Mbak gitu ya. Nggak apa-apa kehilangan suami ya. Nggak apa-apa kehilangan istri kalau itu seorang pria gitu ya. Nggak apa-apa kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, kehilangan kepercayaan teman ya. Yang nggak boleh hilang itu satu, keimanan kita pada Allah. Saya bilang. Di sini ujiannya. Saya bilang, Mbak tahu, teh tahu tiga lapis kegelapan ya. Tiga lapis kegelapan Nabi siapa teman-teman ya. Sebagaimana ketika ya dia masuk ya, ke dalam perut ikan gitu kan Nabi Yunus ya. Nah, masuk ke dalam perut ikan di malam hari di gelap gulita di kedalaman laut. Wah, kan. Ya, itu tiga lapis kegelapan. Tiga lapis kegelapan itu bukan soal tentang Nabi Yunus yang ditelan paus ya. Zunnunnya itu ya. Tapi bagaimana itu kita ya. Kadang tadi posisinya saya bilang, Teteh sekarang lagi ngalamin begitu. Suami meninggal, ya. Tagihan utang tiba-tiba dor gitu kan. Bisnis juga kacau gitu kan. Wah ini. Nah, ini kan luar biasa. Tiga lapis kegelapan. Nah, sama kayak kita, ya. Bisnis bangkrut, istri minta cerai gitu kan. Apalagi ya, rumah mau disita, oh, buset dah gitu kan. Ya Allah kenapa saya ya Allah gitu kan. Ya kata Allah kenapa enggak juga. Ini namanya ujian teman. Nah itu ya kalau kita imannya udah kuat, pemakluman kita, kepasrahan kita, ketawakalan kita, oke ya Allah siap, Bismillah gitu kan. Nah beda kalau kita tuh belum siap. Apa coba responnya? Ya Allah kenapa saya ya Allah? Ya Allah gini-gini banget hidup. Wah nyalahin lah apalah apalah tiba-tiba nanti misalkan solusinya apa? Keluar nanti pakai duit riba lagi, nipu orang lagi, jual ngebohongin orang. Nah ini kan jadi nggak on the track ya. Nah makanya jangan sampai kita kayak begitu. Sekali lagi, forum Halbis dalam rangka untuk mengingatkan on the track itu ya. Karena banyak yang begitu teman-teman ya. Oke ke sini ya, karena banyak orang membangun bisnis ya untuk dipuji. Niatnya udah salah, niatnya dipuji untuk pamer, untuk balas dendam. Awas ya, pokoknya gue kalau nanti sukses, gue bakal buktikan ke lu semua tuh kan kayak gitu. Untuk gengsi, ya. Saya aja sekarang jalan bisnis yang kadang itu posisinya tuh jualan produk orang, nge-mentorin bisnis orang. Ya, ada perusahaan travel yang saya mentorin, ini nggak apa-apa. Ya, ada perusahaan skincare kosmetik herbal yang saya dampingin, sok aja. Buang tuh gengsi. Selama itu ngasilin cuan, profit, selama itu bisa bermanfaat buat banyak orang, gas ke bahasanya. Ya. Buang itu gengsi, gengsi apa tuh? Gengsi tidak membuat kita kaya ya. Kalau kita kaya insya Allah bergengsi ya. Ya. Untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, ini yang bahaya. Ujian untuk mereka-mereka yang ngerasa brandnya udah banyak, apalagi kan. Oh, brandnya udah banyak, udah miliaran. Ya, tiap hari itu transaksi itu sebenarnya udah ratusan juta bahkan miliaran. Dan ngerasa lebih tinggi kan. Wow, mobil terbaik, mobil mewah ya. Rumah megah, penghasilan nyawa ya, jumawa, sombong, nggak mau duduk di forum, nggak mau halakoh ya, nggak mau ngaji gitu kan, nggak mau ikut webinar, nggak mau ngumpul sama orang lah ini hati-hati, hati-hati yang seperti ini ya. Yang bikin sebuah bisnis besar di langit bukan angka nol di rekeningnya, tapi angka pahala dari manfaatnya. Saya ulang ya, yang bikin sebuah bisnis besar di langit bukan angka nol di rekeningnya, tapi angka pahala dari manfaatnya. Maka sekali lagi tugas kita adalah fokus ngejar manfaatnya, bukan dapetin duitnya. Ya, maka mulai sekarang setiap kali Anda menargetin punya duit berapa, targetin juga mau infak berapa. Anda jangan cuma sekedar nargetin omset. Omset ditarget, giliran income ditarget, giliran profit ditarget, giliran sedekah, infak, wakaf tidak pernah ditarget. Ini gimana cerita? Ya, sadar ya kita ini kadang begitu, saudara. Aneh kita ini. Ya, omset ditarget, omset kita punya target 1 M ya sebulan gitu. Infak apa income ditarget, punya target income kita minimal 100 juta gitu. Giliran infak gak pernah target. Mulai sekarang mulai target infak. Mulai target yang namanya sedekah. Mulai target yang namanya wakaf, ya.
Nah, banyak juga orang komen gitu tuh, Kang, nanti saya kalau kaya juga bakal bersedekah banyak kok, saya janji. Jangan janji begitu. Dalam Al-Quran sudah termaktub juga ada orang yang mereka tuh dikatakan di situ munafik, orang-orang yang sedekahnya tuh pengen banyak katanya, ya. Tapi pada saat dikasih banyak dia dia munafik, dia nggak pernah bersedekah, ya. Surat apa tuh saya lupa ya, surat At-Taubah kalau surat 75 77, ntar saya buka dulu ya. Intinya adalah teman-teman semua, kita jangan nunggu kaya baru bersedekah, ya. Jangan nunggu kaya baru bersedekah, tapi apa? Bersedekahlah, insya Allah efek sampingnya salah satunya adalah kaya, teman-teman, ya. Efek samping dari sedekah salah satunya adalah kaya. Nah, saya lagi buka dulu ya. Nah, ini nih benar surat 75. Nah, saya buka dulu Al-Qur'annya nih by the way. Bentar ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 75, teman-teman silakan buka Qur'annya tuh ya. Di situ dalam bahasa Indonesianya artinya, dan di antara mereka ada ya, orang yang sungguh telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang yang soleh tuh. Ya, nah ini dia janji tuh nanti kalau saya kaya saya juga bakal bersedekah, bakal soleh juga katanya. Lanjutan 76 ya. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, selalu menentang kebenaran. Nah, ayo. Nah, makanya jangan sampai kayak begitu, teman-teman. Ketika Allah memberikan mereka sebagian dari karunia-Nya, artinya dikasih kekayaan, kenikmatan gitu ya, mereka malah jadi kikir alias pelit dan berpaling dan selalu nantang dari kebenaran. Wah, apa nantang mulu gitu kan. Ada ayat-ayat Allah ditentang gitu gitulah kurang lebih ya. Nah, ini yang bahaya. Nah, maka di ayat berikutnya ya, maka Allah menanamkan ya, kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Tuh. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada Nabi ya, kepadanya dan juga kepada dan karena mereka selalu berdusta ya. Surat apa Kang? At-Taubah 75 77. Dibuka silakan. At-Taubah 75 77 ya. Nah, itu tuh sama Kang Wai di share tuh ya. Maka teman-teman silakan berbagilah, infaklah, sedekahlah gitu kan. Jangan nunggu kaya mah kelamaan. Kalau kita nggak kaya-kaya gimana ayo? Ya. Kalau kita nggak kaya-kaya nanti berat saudara-saudara ya. Maka dari sekarang sedekah gitu ya. Boleh ditampilkan lebih Kang Adit mungkin apa namanya layarnya ataupun linknya ini saya sampai ngecas dulu laptop mati nih. Mana casanku ya. Silakan teman-teman yang mau bersedekah ya. Tuh ada link di kolom chat isi layar di tab ya. Sambil ngecas laptop dulu ya bentar. Alhamdulillah bisa. Nah, gitu ya. Intinya ada teman semua jangan nunggu kaya baru bersedekah ya. Tapi bersedekahlah insya Allah teman-teman. Janji dari Allah itu bakal kasih kekayaan. Ya. Saya belum pernah dengar cerita di luar sana orang-orang jadi jatuh miskin gara-gara sering sedekah gitu. Kagak ada ya. Justru orang jatuh miskin seringkali karena dia pelit rata-rata gitu kan. Ya, karena pelit dia lupa ya bahwa dalam hartanya itu ada hak orang gitu ya. Nah, ini ya. Nah, kita belajar dari Rasul kita tentunya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang Nabi, ya, Nabi Muhammad ini adalah seorang pedagang, tapi tidak pernah mengejar dunia. Ya, faktanya adalah Rasulullah SAW adalah seorang Nabi, ya, yang dimana juga seorang pebisnis, pedagang sejak usia muda. Ya, bagaimana dikenal sebagai seorang yang sangat jujur, sidik, gitu kan? Apalagi Al-Amin juga, ya, terpercaya, tapi tidak pernah diperbudak dengan dunia. Nah, ini Nabi kita nih. Sebagaimana kita menganggap bahwa Rasul kita ini adalah panutan, uswatun hasanah, ya. Ya, dan juga posisinya adalah kiblat kita dalam belajar gitu kan. Ya. Nah, maka beliau mengajarkan kepada kita, bisnis boleh kaya, ya. Bisnis boleh berkembang, ya. Tapi hati tidak boleh diperbudak oleh dunia. Sekali lagi, ya. Bisnis boleh kaya, bisnis boleh berkembang, tapi hati kita tidak boleh diperbudak oleh dunia. Maka ketika sekarang kita punya duit, jangan semuanya untuk dijadikan sebagai ajang untuk memperkaya diri, mempersombongkan diri, mempertontonkan kehebatan diri. Ini yang jangan sampai terjadi gitu ya. Ya. Jadilah pribadi yang jujur, yang amanah, yang bermanfaat, yang disukai orang, bukan karena kekayaan kitanya, tapi karena manfaat yang kita bagikannya. Ya. Nah, Rasulullah pernah bilang, ya, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Maka yuk teman-teman, jangan lagi ada yang namanya overclaim, jangan lagi ada yang namanya manipulatif, jangan ada yang namanya tipu menipu pada saat kita jualan, saat kita promosi.
ya, karena itu tidak jujur. Jadilah yang jujur, terpercaya. Itu nanti sama Rasul disampaikan tadi ya, akan dikumpulkan dengan para nabi siddiqin dan juga para syuhada. Ini surat apa namanya dalam riwayat Tirmizi gitu ya. Jadi Kang, yang mengguncang langit itu yang seperti apa? Bukan yang kantornya besar, bukan yang brandingnya mewah, bukan yang kontennya viral, bukan juga yang customernya banyak. Dan sekarang ini faktanya nih ya. Sekarang orang banyak menganggap orang yang hebat, pebisnis yang sukses adalah yang kantornya besar, yang brandingnya mewah, yang kontennya viral, yang customernya banyak. Padahal yang mengguncang langit itu bukan itu. Tapi apa? Yang dia dijalankan bisnisnya dengan cara kejujuran, penuh kejujuran, yang dia memberikan banyak manfaat atasnya, yang di dalamnya ada sebuah keberkahan, yang di dalamnya Anda jalankan dengan penuh keikhlasan, yang di dalamnya Anda sertai dengan sedekah demi sedekah saat Anda mendapatkan uangnya, yang di situ bisa jadi jalan untuk membantu orang lain, dan di situ menjadi jalan untuk memudahkan urusan umat. Itulah ciri-ciri bisnis yang bisa mengguncang langit. Sekali lagi saya ulangi, yang di dalamnya kejujuran menjadi fondasi penting, yang di dalamnya bisa memberikan manfaat, adanya keberkahan, ya di situ Anda menguji keikhlasan Anda, ya sedekah berbagi di dalamnya, membantu orang lain dan memudahkan urusan umat. Case tadi yang misalkan, ketika saya membangun sekarang, saya punya community sekarang, insya Allah baru akan saya rilis di bulan depan, tapi di bulan ini sudah mulai bergerak sangat besar, luar biasa ya pergerakannya. Namanya Akademi Laku Keras, ya. Di sana saya kedepankan, pentingkan tentang yang namanya kejujuran. Ya, promosilah yang jujur, ya. Bangunlah bisnis dengan penuh kejujuran, ya. Karena itu menjadi penting. Kalau kita mengidolakan Nabi kita benchmarking atas Nabi kita, ya kita tirulah apa yang dilakukan sama Nabi, sifat-sifat Nabi gitu kan. Manfaat udah jelas. Bahkan mindset-mindset yang kita tanamkan kan, ya Pak. Ketika kita jualan, kita berbagi manfaat, kita manfaatnya itu benar-benar harus difokuskan mengejar manfaat tersebut. Ya, fokus pada manfaat uang mendekat. Saya ulangi, fokus pada manfaat uang mendekat. Ya, fokus pada uang, uang hilang gitu ya. Nah itu keberkahan udah jelas. Apa-apa, bahkan saya memberikan sebuah checklist amalan harian gitu ya. Kita kerjain ya ini gitu ya. Nah itu dalam rangka apa? Untuk menjaga aktivitas kita cuma ngomongin duit doang. Ya, keikhlasan. Nah ini juga ada mekanisme tertentu dalam bisnis kita ini yang dimana kadang kita capeknya doang dapatnya ya. Capeknya ya, hujatannya ya. Wah, pokoknya capek aja gitu ya. Tapi gak dapat duit, secara duitnya gak dapat. Udah support maksimal gitu kan. Ya, udah kemana-kemana gitu kan. Tapi gak dapat apa-apa. Ada yang begitu. Ya ujian di situ keikhlasannya. Sedekah, berbagi ya. Jangan lupa tiap kali dapat langsung bagikan. Bantu orang ya. Udahkan urusan umat. Nah ini nilai-nilai yang selalu kita bawa pada saat kita berbisnis ya. Nah tentu selain dari Nabi, kita belajar juga dari para sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi yang juga sangat luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf gitu ya. Salah satu juga yang terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq yang ceritanya itu juga luar biasa. Beliau adalah seorang pebisnis ya. Beliau kaya ya, tapi membuat namanya harum di langit bukan karena kekayaannya. Jadi yang dinotis personal branding Abu Bakar itu bukan soal tentang kekayaannya doang. Personal brandingnya apa? Yang membuat beliau mulia adalah menggunakan hartanya untuk dakwah, membebaskan budak, ya, dipakai untuk apa? Membantu perjuangan Islam dan pasti menolong umat. Bahkan saat diminta orang lain membawa sebagian hartanya, bahkan malah membawa seluruhnya. Sekali lagi, saat diminta untuk bawa setengahnya, dia bawa semuanya. Ketika ditanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Jawabannya adalah, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Wah, luar biasa sekali nih. Semangat keyakinan yang ketika punya keyakinan tinggi Allah bakal cukupkan rezekinya, wah totalitas pol ketawakalannya ya. Nah sekali lagi bukan karena kekayaannya personal branding, tapi karena kedermawanannya. Karena apa? Karena beliau gunakan untuk jalan Allah, dakwah, bebaskan budak, perjuangan Islam dan menolong umat. Jadi harta itu alat teman-teman, bukan tujuan. Banyak masalah terbesar banyak bisnis adalah apa? Menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Saya pengen ini hartanya segini miliar gitu. Jadi tujuan, padahal itu cuma alat untuk dapetin tujuan. Tujuannya tuh bukan duitnya. Itu cuma alat doang.
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi banyak orang, bisa bersedekah rutin tiap Jumat, ya, bisa bersedekah rutin, misalkan tiap hari sedekah pagi. Nah, maka Anda ketika bersedekah tiap pagi kayak sekarang nih, ya, hari Jumat pagi gitu ya, malaikat turun mendoakan. Bisa sedekah tiap pagi transfer 5 juta, ya, 10 juta gitu ya. Saya ketika ngomong begini bukan cuma sekedar nyuruh ya. Jadi ketika saya mengajak Anda untuk ayo bersedekah tabungan surga, izin Allah, alhamdulillah saya sudah sedekah sebelum saya habis sekarang ya. Dan angkanya bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, jutaan ya. Ya, izin Allah semoga Anda bisa merasakan juga ya teman-teman, bisa bersedekah tiap hari jutaan, amin ya. Nah ini teman-teman, hanya alat doang, bukan tujuan teman-teman. Padahal uang bisa saja habis ya. Bisnis bisa saja jatuh, pasar bisa saja berubah, tren bisa saja mati, tapi pahala manfaat terus hidup. Nah ini saya sebut dengan pasti pahala ya. Strategi pasti pahala saya, kenapa saya bikin tabungan surga teman. Adalah bisa nanti pada saat kita Allah takdirkan sudah nggak ada di muka bumi ini ya, pahalanya ngalir ke kita gitu. Makanya ada wakaf, program wakaf, ada infak ya, ada program support, itu jadi pahala-pahala kita nanti di akhirat. Kita bikin gradasi, gerakan daging untuk santri, kita bikin protein, program tubuh energi untuk santri gitu kan. Kita bikin program BTS ya, beasiswa apa namanya, tabungan surga untuk para penghafal Quran gitu kan. Kita bikin untuk umroh hafid mutkin, untuk orang-orang yang umroh gitu ya, gratis gitu. Kesannya kayak kita kesannya kayak kita nolong ya, kesannya ya. Padahal sebenarnya kita lagi nolong diri kita sendiri, bukan nolongin mereka doang ya. Dohirnya secara dohir terbuka mata kepala nih, kita nolongin orang. Tapi itu tuh lagi nolong kita sendiri sebenarnya, bukan buat akhirat gitu ya. Maka sekali lagi yuk teman-teman, terus beramal soleh, perbanyak pasti pahalanya ya. Ya, yang tinggal bukan hartanya, ya. Ada apa yang kalian ada di sisi kalian akan lenyap dan apa yang di sisi kalian akan kekal. Nah, apa itu maksudnya? Pokoknya apa, mobil akan rusak, ya. Bangunan akan lapuk, ya. Bisnis bisa tutup, ya. Rekening bisa kosong, ya. Tapi apa? Sedekah terus ngalir, ilmu terus ngalir, makanan yang kita berikan terus jadi pahala. Maka minimal setiap pengusaha nih ya punya amalan khusus ataupun amalan rahasia rutinnya, sedekah tiap pekan, tiap hari, ilmu bagiin terus, punya pasukan, ilmunya di-sharing kan, pelit ya. Anda yang belum jadi bagian dari Akademi Laku Keras nanti bisa tuh cari para mentornya, bilang aja Kang saya pengen dong jadi member misalkan. Member tuh gratis, nol, gak ada modal ya. Jadi mitra boleh bisa jualan nanti. Jadi kalau jadi mentor harus sudah di posisi tertentu gitu ya. Nah, Anda silakan di situ bagiin ilmu-ilmunya tuh. Menumbuhkan orang senang ya. Bahkan saya pribadi di bulan depan ada program di Bandung gitu kan. Di Bandung tuh ada yang namanya Spartacamp. Ya, saya bilang ini tapi untuk beberapa orang yang memang saya invite secara spesial gitu kan, bahwa ya orang bayar kan, tapi kadang saya rela mengeluarkan budget lebih banyak ya. Saya siapin budget bahkan bisa jadi nyampe di angka 25 sampai 50 juta ya. Kamu bayar 5 juta, udah kamu ikutan saya bayarin. Saya bisa gitu ya. Dan itu saya sering gitu. Dan orang kadang nggak tahu apa yang saya lakukan di belakang gitu. Kenapa saya mau mengcover kayak begitu? Karena saya tahu pertumbuhan mereka akan sangat luar biasa karena mereka dibekali dengan ilmu-ilmu yang benar. Makanya di apa namanya, di program itu pun walaupun saya ibaratnya menjual ke teman-teman gitu ya. Ke teman-teman silakan, tapi di titik tertentu gitu ya, saya akan memberikan semua apa energi dan juga waktu serta uang saya untuk support mereka yang memang pengen serius gitu. Nah ini bukti apa? Ilmu kita ngalir terus nantinya. Kebayang si orang ini tumbuh ya, dapat special invitation dari saya, golden ticket tersebut itu. Nih kamu gak usah bayar, orang bayar 5 juta, kamu free, gratis. Bayar dengan komitmen, bayar dengan keseriusan, bayar dengan kesungguhan, berangkat. Wah, nangis. Makasih banyak Kang, nih golden ticket, saya bayarin nanti. Ya, ya kita bahasnya tadi ya. Kang, masalahnya kan saya gak bisa bayarin Kang. Ya, bisa antara bisa dengan mau itu dua hal yang berbeda. Kadang ada orang yang mau tapi tidak bisa. Ada orang yang mampu, mau tapi tidak mampu. Ada yang orang mampu tapi tidak mau. Selama orang itu mau, nah, insya Allah kita bantu. Nah masalahnya kadang juga keseriusannya tidak ditunjukkan gitu. Nah kadang kita ini, kenapa kita ini kok gak dibantu ya sama Allah? Kenapa ya kita ini gak dibantu sama mentor? Lah ente posisinya tidak menunjukkan diri bahwa Anda tuh layak ditolong gitu. Tidak ada antusiasme dalam mengerjakan PR, tidak ada antusiasme dalam merespon sebuah chat gitu kan.
selalu banyak alasan, saya sibuk lah, inilah urusan inilah lah. Gimana sih gitu. Maka bahasa dalam menumbuhkan tim itu teman ya, bantulah mereka yang serius pengen dibantu. Ya, no tapi, no nanti. Tapi kan katanya ya, sakarapmu lah. Saya fokus pada yang mau tumbuh aja gitu ya. Kalau lu banyak alasan gak usah apa, gua mah urusan lu aja, gua urusin yang lain deh gitu. Nah ini tuh, jadi sedekah kita ngalir ya dengan ada uang kita, ilmu kita juga tanah tuh apa ngalirkan dengan program-program yang kita bikin. Termasuk makanan yang kita berikan jadi pahala. Nah kalau Anda nanti gak ada orang kan, karena kan kadang juga gak ada orang ya untuk menyalurkannya kan. Nah tabungan surga ada untuk itu. Monggo salurkan dalam program di tabungan surga, gradasi lah, protein lah, apalah inilah, ya, silakan. Nah ini ya, ada dua tipe bisnis. Bisnis pertama adalah omsetnya miliaran, ya, terkenal, hidupnya glamor, tapi pelit, tapi peduli apa? Tapi peduli umat. Tapi ini ya, omset peduli orang lapar, ya. Nah ini sorry, ini typo tuh ya. Pebisnis kedua adalah jualannya kecil, warungnya sederhana, keuntungannya sedikit ya, tapi tiap hari kasih makan orang, bantu tetangga, sedekah diam-diam, ya. Mana yang Anda inginkan? Jadi tipe satu atau tipe kedua? Yang pertama tuh misalnya miliaran, terkenal, hidup glamor, tapi dia pelit, gak peduli orang, gak peduli orang lapar, gak peduli, gak ada kepedulian dalamnya. Ya. Tapi giliran yang kedua nih, jualannya masih biasa aja, sederhana aja, keuntungannya dikit aja, tapi dia sangat luar biasa dalam membantu banyak orangnya, bantu tetangganya, sedekah diam-diamnya, ngasih makan tiap hari. Ya tentu kita pengen jadi orang yang kedua ini. Terus yang kedua, apalagi nanti kalau misalkan kita dikasih takdirkan sama Allah, omsetnya miliaran, income-nya miliaran. Ya, wah manfaatnya juga bakal besar. Ini ya, kenapa memberi itu membahagiakan? Penelitian dari Harvard University ya, Business School, orang yang menggunakan uang untuk membantu orang lain memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan yang habis untuk dirinya sendiri. Nah, ini makanya saya mulai merasakan kalau dulu teman-teman kebahagiaan tuh ketika nerima duit, koron katanya. Tapi setelah kita punya duit, teman-teman akan merasakan uang itu sifatnya netral. Justru kebahagiaan yang didapatkan ketika kita bantu orang. Penelitian menunjukkan apa? Ini penelitiannya ya. Memberi meningkatkan hormon dopamin dan oksitosin, mengurangi stres dan juga meningkatkan rasa makna hidup. Ya. Artinya memang Allah memang menciptakan hati manusia untuk bahagia ketika memberi. Makanya yuk memberi, ilmu berikan, uang berikan, harta berikan, kesempatan berikan. Ya, hari ini saya buka program nih, hari ini kalau salah siang atau nantilah atau ya. Saya akan open marketer ya. Jadi saya buka peluang buat teman-teman yang mau jadi bagian dari mitra kita di Akademi Lokras, silakan komisi 15% gitu ya. Nah, itu kan bagi peluang tuh. Walaupun pada saat bagi peluang akan ada orang nyinyir. Ah, ini mau bohong nih mah. Selalu ada tuh ya. Setan-setan itu ya. Bagi peluang dinyinyir. Bagi-bagi duit juga dinyinyir. Bagi-bagi ilmu juga dinyinyir. Ya, makanya kita hidup kalau cuma sekedar dengerin omongan orang, aduh, ya, kita bakal banyak stres ya. Udahlah peduli amat, peduli bagong, bahasanya udahlah gue pikirin sikat gitu. Jadi kita ilmu udah kita bagi ini, peluang kita bagi, uang kita bagi, yuk kita bagi-bagi terus pokoknya. Ya, karena hakikatnya kan begitu. Kita pengen kaya itu bisa berbagi banyak, benar nggak? Ya. Kadang yang membuat hidup sedang tenang bukan karena penghasilannya besar, tapi karena ada doa-doa yang pernah kita bantu dari orang yang pernah kita bantu. Ya, teman-teman, ya baik lagi ya. Harta boleh hilang, kesempatan boleh hilang, pertemanan boleh hilang. Jangan sampai ketenangan ya, hilang juga. Jangan sampai kita kebersamaan kita dengan Tuhan dan Allah itu hilang juga. Maka perlu kita doain sama mereka. Saya sering bilang ke teman-teman, doain saya bilang. Ketika saya ngasih misalkan, doain saya gitu ya. Kemarin saya umroh, teman, di tahun di bulan lalu ya. Saya pada saat umroh tuh, bahkan bulan ini bukan bulan lalu, bulan ini awal bulan kemarin ya. Banyak orang yang akhirnya tuh setelah umrohnya tuh dia meluk saya, nangis gitu kan. Saya kenapa kadang juga gak mau larut ya dalam tangisan karena ya pasti nangis juga saya gitu ya. Ada kurang lebih 8 sampai 10 orang yang saya umrohkan kemarin. Tuh nangis kan saya gak pernah lupa gitu ya. Kesempatan langka untuk bisa sholat di Baitullah gitu kan. Ya. Nah itu kadang yang bikin kita tenang, senang, ya. Tenang dan senang itu bukan soal tentang duitnya. Tapi bagaimana duit itu bisa bisa bermanfaat. Makanya saya waktu pulang umrah kemarin saya udah ngelisting lagi 10 nama. Jadi saya tuh punya habit gitu tuh. Jadi bismillah ya Allah, mudahkan semoga Allah mudahkan, semoga Engkau ridho.
ini 10 nama yang akan saya kasih umroh tahun depan. Nah itu udah siapin tuh. Tiap tahun tuh ada 10 orang tuh. 10 ke 20 tergantung ya. Saya tergantung maunya aja gitu. Tergetar hatinya aja ya. Nah sama kalau misalkan berbagi nih kayak sekarang nih bulan depan. Oh saya ada pelatihan yang lumayan nih. Spartakem ini 3 hari 2 malam gitu kan. Kalau dulu kalau saya bikin pelatihan di Billionaire Coach, saya bikin harga 14,5 juta, 17,7 juta. Tapi nggak nginep 2 hari doang. Nah ini alhamdulillah teman-teman banyak yang udah mulai bayar nih kan. Tapi ada juga yang mereka tuh pengen ikutan, mau tapi tidak mampu karena budgetnya gak ada. Saya screening tuh kan orang-orang yang ada direct, istri saya langsung cek dari sekian banyak. Oh ini nih serius nih, terbukti dia ngechat. Oh ini dia terbukti dia nyimak. Oh ini terbukti dia serius. Cuman memang lagi diuji dengan duit aja gitu kan. Saya pilih, saya kasih. Saya siapin budget tuh di bulan depan. Saya siapin budget 50 juta gitu kan. Ya. Nah itu justru ketika berbagilah Anda bahagia. Ya. Maka sekali lagi ya, quote saya yang mungkin nanti akan saya hapus hari ini atau besok gitu ya. Jangan pernah minta kaya. Ke Allah itu jangan cuma sekadar minta kaya gitu. Tapi mintalah untuk bisa berbagi banyak dengan sesama. Karena dengan begitu Anda bakal dikayakan. Nah, maksudnya dibalik tuh, teman-teman ya. Jadi mintanya tuh ya Allah jadikan hamba sebagai wasilah keberangkatan umroh 50-60 orang setiap tahunnya ya Allah amin gitu ya. Bukakan apa teman-teman hamba bukan hamba jalan rezeki agar bisa bermanfaat buat teman-teman hamba amin. Hadirkan 1.000 orang yang bisa saya bantu ini dengan kehadiran hamba hidupnya bisa bertumbuh berkembang bertambah income-nya amin. Jadi posisinya tuh bukan cuman kita di kitanya tapi kita cuman jadi wasilah doang gitu. Nah ini, nah ketika mereka doanya buat kita, masya Allah, beda kebahagiaannya ya. Nah, banyak orang kaya tapi sepi apanya hari ini, ya. Rumahnya makin besar, hatinya makin kosong, gadgetnya makin mahal, hubungannya makin renggang, bisnisnya makin besar, hidupnya makin cemas. Kenapa? Karena manusia tidak diciptakan hanya untuk mengumpulkan, tapi untuk memberi. Banyak konten saya kemarin kalau Anda baca tuh, ya. Ini dibanyakin, ini didein gitu ya. Yang lain sisanya lupain gitu ya. Ya. Ya udah, fokusnya kita adalah kalaupun tabungan yang gaji seberapa kalau mau dikumpulin juga, cuman yang banyakin sedekahnya aja udah, ya. Sedekahnya aja, memberinya aja yang dibanyakin gitu kan, ya. Ini ya. Jadi apa yang sebenarnya dicari teman-teman semua? Banyak orang yang mengejar omset, validasi, pujian dan status sosial. Ini yang terjadi saat ini. Opini publik. Bahasanya itu opini publik gitu kan. Yang dikejar omset, yang kejar validasi, pujian gitu kan. Status sosial gitu kan. Ya. Padahal yang paling mahal apa? Hati yang tenang, keluarga yang harmonis, anak yang soleh solehah, hidup yang berkah dan kematian yang husnul khotimah. Itu menjadi goal kita. Ya, maka mulai sekarang mulai geser niatnya, ya, mulai geser tujuannya, ya, gak cuma sekedar ngejar duit. Ingat ya, duit hanya sekedar apa? Alat, apa teman-teman? Alat. Yang dikejar apa? Hati yang tenang, keluarga yang harmonis, anak yang soleh. Ya, maka sekali lagi ketenangan menjadi sangat penting. Hati yang tenang itu menjadi sangat penting. Keluarga yang harmonis. Nah ini ya di keluarga tuh. Yang sampai nanti Anda malah berantakan. Hanya gara-gara masalah duit gitu ya. Hanya gara-gara masalah uang. Ya. Anda jadi berantakan keluarganya. Ya. Apalagi anak yang soleh. Jangan sampai Anda gak ada waktu buat keluarga, buat anak. Ya. Jangan sampai nggak ada waktu buat anak. Ya. Hidup yang berkah. Ini jangan sampai nabrak-nabrak. Nabrak-nabrak kiri kanan demi cuan gitu kan. Ya. Kematian husnul khotimah. Nah ini ya, pastikan kita endingnya at the end, ujung-ujungnya adalah husnul khotimah. Ya. Nah ini ya, Rasulullah bersabda bukanlah kekayaan itu karena kebanyakan harta, tapi kekayaan adalah yang sebenarnya adalah pada hati. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kita sudah kaya. Cuman kayaknya kita ini salah definisi. Kayaknya kita banyak harta kan definisinya. Padahal kayaknya kita menurut Rasul itu adalah hati kita. Sebenarnya kita tuh udah kaya, cuman tidak sekaya yang kita inginkan kan gitu ya. Ya. Nah ini ya, kenapa bisnis kecil bisa besar di langit teman-teman semua? Karena ya mungkin ada orang yang lapar terbantu, ada anak yatim yang tersenyum, ada santri yang bisa belajar dari kita, ada keluarga miskin yang bisa makan akhirnya, dan ada orang yang tetap hidup karena bantuan kita. Di langit dampak lebih penting dibandingkan tampilannya. Sekali lagi, kenapa langit bisa bergetar? Karena ada orang lapar yang kita bantu. Ada anak yatim yang tersenyum. Ya, ada santri yang terus belajar, bisa belajar, keluarga miskin yang bisa makan. Ada orang yang tetap hidup karena bantuan kita. Ini poinnya. Ya.
Mari kita belajar. Tadi kita belajar dari Abu Bakar. Sekarang kita belajar dari Utsman. Ya. Utsman bin Affan ketika di Madinah kekurangan air. Ada sumur milik Yahudi. Air dijual mahal. Rakyat kesulitan untuk minum. Utsman membeli sumur itu. Lalu menggratiskannya untuk umat. Ini wakaf namanya. Sumur rumah gitu kan. Rumah gitu ya. Bayangkan ada satu sumur, satu keputusan, satu amal ya. Tapi bisa mengguncang langit bermanfaat buat banyak orang di sekitarnya. Nah ini teman-teman. Ya. Hari ini masih banyak orang yang kelaparan. Di luar sana tuh banyak banget teman-teman ya. Banyak nanti yang kekurangan nutrisi, belajar dalam keterbatasan, ngafalin Quran pun ya dalam kondisi sederhana, makan seadanya. Padahal mereka ini berjuang di jalan agama Allah. Mereka sedang menghafal kalam Allah. Mereka sedang menjadi generasi penjaga umat. Tapi kita biarkan demikian. Sementara ya dalam Al-Baqarah ayat 261 tentang sedekah ya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti butir benih yang menumbuhkan tutup bulir dan pada setiap-tiapnya bulir 100 biji, 700 kali lipat kalau dihitung-hitung tuh ya. Maka sekali lagi jangan jangan apa, jangan malu, jangan ragu, jangan takut untuk bersedekah. Mungkin bisa Anda belum miliaran, tapi kalau dari bisnis kecil itu Anda satria yang bisa dikasih makan, ya bisa jadi itu lebih besar di mata Allah daripada omset besar tanpa manfaat. Karena Rasulullah pernah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Coba renungkan, kawan-kawan. Ya. Gimana hari ini kalau misalkan ya, kita ditanya, bisnismu dipakai untuk apa? Nah ini renungan nih. Ya. Hartamu mengalir ke siapa? Kemana? Ya. Siapa yang terbantu karena usahamu itu saat ini? Berapa banyak orang yang kenyang karena bisnismu saat ini? Apa jawaban kita kira-kira? Jangan cuma sekedar bikin diri sendiri doang. Yuk pikirin orang di sekitar kita, guru-guru kita, adik-adik kita, anak yatim, duafa, para penghafal Quran, orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah, gitu kan? Ya. Dan itulah yang disebut dengan bisnis yang mengguncang langit. Bukan bisnis yang paling viral, bukan bisnis yang paling besar, bukan bisnis yang paling glamor, tapi bisnis yang bisa menghidupi banyak orang, membantu umat, dan mendekatkan pada Allah, serta menjadi jalan amal jariah. Teman-teman di akhirat kita ini ya akan ditimbang amalnya kan. Jangan sampai amalnya kita ini amal salahnya lebih banyak dibandingkan amal solehnya. Ya. Maka sekali lagi jangan nunggu kaya baru berusaha. Sedangkan ini orang-orang yang ketika itu saya kunjungi bagaimana beliau luar biasa perang hafal Quran anak kecil gitu kan. Masih bocil tapi Masya Allah ya. Luar biasa semangat spiritnya. Saat saya tanya kapan terakhir kali minum susu, wah bulan Ramadan Kang gitu kan. Kapan terakhir kali makan enak? Wah, udah lama, Kang, gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya adanya mereka itu peluang amal soleh buat kita, gitu ya. Tidak harus jadi miliarder, teman, tidak harus punya perusahaan besar, tidak harus terkenal, cukup punya hati yang peduli, mau berbagi, ya. Mau menyisihkan sebagian rezeki, insya Allah sudah punya amal tabungan, ya, tabungan surga, insya Allah di akhirat, ya. Kadang yang Allah lihat bukan nominalnya, tapi keikhlasannya, ya. Maka minimal kita bisa menjadi lilin kecil, bisa menerangi ruang gelap. Jangan meremehkan donasi kecil, bantuan sederhana ataupun sedekah diam-diam ya. Karena satu bantuan bisa mengubah hidup seorang, satu makanan bisa menguatkan hafalan Quran orang, dan satu kepedulian bisa mengguncang langit. Luar biasa. Makasih lagi teman-teman ya, yuk kita peduli peduli dengan orang sekitar kita. Softwarenya sedekah itu peduli kepedulian. Empati teman-teman, ya. Yuk kita tunjukkan ya keempati kita, kepedulian kita pada orang sekitar. Kang, saya justru perlu dibantu, Kang. Saya ini lagi banyak masalah juga justru itu. Ya, bantu orang lain dahulu dibantu Allah kemudian. Ya, jangan sampai nih ya. Kita sibuk besarkan bisnis tapi lupa besarin amal. Kita sibuk memperluas cabang tapi lupa memperluas manfaat. Kita sibuk mengejar dunia tapi lupa menyiapkan bekal pulang. Boleh jadi di bumi kita hanya punya bisnis kecil, tapi di langit nama kita disebut karena pernah memberi makan para penghafal Quran, para penjaga Quran, para tahfiz Quran. Ya, maka sekali lagi saya mengajak Anda semua, para peserta HBO ataupun Halbis di pagi ini, buat yang sekarang belum punya amalan rahasia, yang belum punya amalan rutin, ya, pastikan punya ya. Selain sholat, selain puasa, selain zikir, selain istighfar, juga berbagi. Amal soleh berbaginya kemana Kang? Bebas ya, Anda bebas bagikan kemanapun.
Tapi kalau memang Anda butuh disupport ataupun disalurkan ke orang yang tepat, silakan nanti bisa titipkan lewat jalur tabungan surga ya. Nah, itu aja mungkin teman-teman dari saya pagi ini. Monggo sama Kang Adit boleh ditampilkan lagi nanti tentang informasi amal soleh di pagi ini. Saya kembalikan lagi ke Kang Adit. Mau Kang. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallah khair Kang Dewa untuk ilmu yang telah disampaikan. Kita doakan teman-teman semua, semoga Allah senantiasa berkahi Kang Dewa, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi keluarganya, anak cucu keturunannya, dan insya Allah keberkahannya sampai untuk kita semua. Bagaimana kawan-kawan ya, ayah bunda bangga sahabat semua yang hadir dan menyimak dari awal sampai akhir. Siapa yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang banyak dari Kang Dewa dan siap praktek, katakan saya ya, ketik saya. Masya Allah. Masya Allah. Banyak yang sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kang Dewa dan pastinya kita siap untuk mengamalkannya agar setiap ilmu ya menjadi buah yang manis dan kita amalkan, kita bagikan juga agar menjadi amal jariah yang menjadi tabungan surga untuk kita semua. Maka di kesempatan kali ini sebelum kita tutup ya, agar ilmu yang disampaikan juga menjadi amal soleh, kita siapkan infak terbaik untuk mendukung program dari protein, program tumbuh nutrisi energi untuk santri. Dan insya Allah siapapun yang ikut ambil bagian, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya ya. Rezekinya makin berkah, berlimpah ya, bermanfaat untuk umat, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan cintanya yang insya Allah yang sedang merintis bisnisnya ya. Usaha kecilnya insya Allah Allah tumbuhkan menjadi besar, siap untuk diwariskan, diwakafkan, dijual kalau kata Kang Dewa tadi, dan insya Allah memberikan dampak yang besar untuk umat, untuk agama Allah. Sekali lagi, berapapun infaknya, insya Allah maksimal manfaatnya. Mari salurkan infak terbaik di hari Jumat yang penuh berkah ini. Di momen yang istimewa, kita berada di majelis ilmu, di Halaqah Bisnis Online, episode ke-16 bersama Kang Dewa. Mari salurkan infak terbaiknya ke nomor rekening BSI di 7600777666 atas nama Protein untuk Santri atau melalui QRIS yang muncul di layar handphone ataupun laptopnya. Langsung dibuka m-bankingnya, di tab QRIS yang muncul ataupun transfer melalui nomor rekening 7600777666 atas nama Protein untuk Santri. Dan bagi ayah bunda bangga sahabat semua yang ingin rutin bersedekah, ingin rutin berinfak, menyalurkan ya amal solehnya, bukan hanya di hari Jumat, bisa di save ya, disimpan ataupun di screenshot ya, untuk menjadi amalan rutin. Bisa jadi amalan rutin sedekah subuhnya atau di momen terbaik ya. Boleh berinfak atas nama diri ataupun atas nama orang tua. Banyak orang yang bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru, apa amalan yang bisa dilakukan ataupun bakti kita kepada orang tua di saat orang tua sudah tiada atau jauh dari kita. Maka salah satunya adalah beramal atas namanya. Maka di kesempatan kali ini, bagi ayah bunda bangga sahabat semua, mungkin yang tadi sudah bersedekah atas nama diri pribadi, bisa menyalurkan infak di akhir pertemuan kali ini mengatasnamakan orang tua. Ya, insya Allah sampai pahalanya untuk orang tua dan menjadi keberkahan untuk kita semua yang berbakti kepada orang tuanya insya Allah. Dan sekali lagi banyak program-program di tabungansurga.com, maka pastikan juga ikuti ya informasi-informasi yang dihadirkan di WA grup HBO. Ada 3 grup, HBO 1, 2, dan 3. Pastikan bergabung karena semua informasi berkaitan dengan HBO dan ladang pahala amal soleh di dalamnya kita share di sana. Follow juga akun Instagramnya Halaqah Bisnis Online ataupun tabungansurga.com.
Insya Allah banyak info-informasi menarik di dalamnya dan kita bisa ikut ambil bagian di dalamnya untuk belajar, ya, beramal soleh, dan sekali lagi kita bisa menambah keberkahan dalam umur, dalam waktu yang Allah berikan. Kami ucapkan terima kasih untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah ikut berderma, ikut beramal soleh dalam program Halakoh Bisnis Online di episode ke-16 ini. Dan insya Allah yang bertanya, saya baru bergabung 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Belum mendapatkan informasi ataupun ilmu di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sebelumnya. Maka untuk Bunda Bangga Sahabat semua jangan khawatir, insya Allah untuk rekaman linknya akan dibagikan di WA Group dan pastikan semuanya sudah bergabung, ya, di WA Group HBO Halako Bisnis Online. Yang belum bergabung boleh ketik lagi, ya, berkabar saya belum bergabung Kang. Nanti kami kirim untuk link WA grupnya dan pastikan langsung diklik dan bergabung di WA Group Halakoh Bisnis Online yang kita buat. Insya Allah semua informasi akan di-share di sana dan pastikan semuanya juga bergabung, ya. Boleh yang belum bergabung diklik, ya, link yang ada di kolom chat, langsung diklik gratis, ya, terbuka untuk umum, boleh ajak-ajak yang lainnya. Dan Haloko Bisnis Online ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Insya Allah selama Kang Dewa bisa, ya, ketika tidak ada ujur syar'i, insya Allah Kang Dewa akan membersamai kita. Pertanyaannya, gimana Kang kalau Kang Dewanya berhalangan ada ujur syar'i misalkan seperti beberapa pertemuan sebelumnya Kang Dewa sedang melaksanakan ibadah umroh atau Allah takdirkan sedang diuji kesehatannya, maka kami hadirkan pemateri-pemateri lainnya insya Allah yang tentunya membersamai Halaqah Bisnis Online. Hadir, agendakan, ya, setiap hari Jumat. Zoom dibuka mulai dari pukul 5:50 dan kita mulai kegiatan di pukul 5:30 insya Allah. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bahkan istiqomah dari pertemuan 1, 2, 3 sampai pertemuan 16 ini, dan insya Allah akan banyak hadiah yang Allah hadirkan. Kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya, Allah berkahi kehidupannya, dan kita sama-sama cukupkan dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.